Terdengar lelucon sekali memang judul yang saya ambil. Namun, dari wacana saya ini akan membantu beberapa remaja yang sedang kehilangan identitas sehingga ia ingin menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara bunuh diri. Bunuh diri, mending tidur dulu. Mari kita dengarkan apa yang akan saya sampaikan melalui wacana ini. Pada zaman ini, bunuh diri bukanlah hal yang mengejutkan bagi setiap orang. Terdapat banyak sekali kasus bunuh diri mulai dari lansia, para orang dewasa, terutama para remaja yang sedang mencari jati diri mereka. Kasus bunuh diri pada remaja adalah kasus yang paling membludak di setiap negara, khususnya negara Indonesia. Remaja adalah subjek yang paling banyak melakukan bunuh diri. Secara keseluruhan, di Indonesia terdapat 585 kasus bunuh diri yang terungkap hingga sampai pada Juni 2023. Bunuh diri sendiri merupakan tindakan yang rumit dan seringkali menimbulkan trauma dan penderitaan bagi mereka yang terlibat, serta bagi keluarga dan komunitas di sekitar mereka yang melakukan tindakan tersebut. Pengertian bunuh diri sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri dengan tujuan untuk meniadakan ataupun menghilangkan nyawanya sendiri. Hal ini dilakukan atas dasar motivasi-motivasi tertentu seperti suatu jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Namun, tanpa mereka sadari, bunuh diri hanya akan menambah masalah baru bagi orang-orang yang mereka tinggalkan. Menurut pandangan Gereja Katolik, bunuh diri merupakan suatu tindakan yang melanggar nilai martabat manusia sebagai cipta Allah atau makhluk yang diciptakan menurut gambar ataupun rupa Allah. Kasus bunuh diri juga sering terjadi pada orang muda Katolik. Kasus bunuh diri biasanya sering dialami oleh remaja Katolik yang memiliki masalah yang berat sehingga tanpa berpikir panjang ataupun memikirkan dampak ke depannya, mereka lebih memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Remaja merupakan subjek yang paling rentan untuk menghadapi permasalahan kasus bunuh diri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kasus bunuh diri pada remaja. Yang pertama, terganggunya kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, ataupun perubahan suasana hati yang dapat meningkatkan risiko perilaku bunuh diri terhadap diri. Yang kedua, tekanan dari berbagai sumber, seperti ada tuntutan akademik, masalah keluarga, masalah sosial ataupun lingkungan, juga dapat menciptakan beban emosional yang berat bagi remaja, sehingga membuat mereka merasa terjebak dan putus asa sehingga memilih jalan pintas untuk menyakiti dirinya mereka sendiri. Yang ketiga, rasa kesepian, perasaan terasing, ataupun kehilangan orang penting dalam hidup mereka, seperti kematian keluarga ataupun orang teman dekat, dapat menjadi pemicu perasaan putus asa yang sangat mendalam sehingga menciptakan rasa kesepian dalam diri mereka sehingga mereka memilih jalan pintas untuk mengakhiri diri mereka, nyawa mereka sendiri. Yang keempat, pengalaman trauma serius seperti pelecehan seksual ataupun fisik dapat menciptakan gangguan mental yang serius bagi remaja sehingga meningkatkan risiko bunuh diri bagi para remaja. Yang kelima, perlakuan kasar ataupun intimidasi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, baik juga melalui media sosial yang dapat menimbulkan tekanan emosional yang besar sehingga dapat memicu pemikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sehingga ia memiliki martabat sebagai citra Allah. Dengan melakukan tindakan bunuh diri, sama halnya manusia telah merusak martabat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Martabat manusia terletak dalam kenyataan bahwa ia merupakan makhluk berakal budi dan berkemauan. Ia juga memiliki suara hati dan kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam Katekismus Gereja Katolik pasal 2281, bunuh diri bertentangan dengan kecondongan kodrati manusia supaya memelihara dan mempertahankan kehidupan itu adalah pelanggaran berat terhadap cinta diri yang benar. Bunuh diri juga melanggar cinta kepada sesama karena merusak ikatan solidaritas dengan keluarga, dengan bangsa, dan dengan umat manusia kepada siapa kita selalu mempunyai kewajiban. Akhirnya bunuh diri bertentangan dengan cinta kepada Allah yang hidup. Nah, dalam teks ini menekankan bahwa bunuh diri tidak sejalan dengan cinta diri, cinta terhadap sesama, dan ketaatan kepada Tuhan. Gereja mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah suci dan merupakan anugerah dari Tuhan.
dan hanya Tuhanlah yang berhak menentukan awal dan akhir kehidupan seseorang. Gereja Katolik mengajarkan betapa pentingnya kita untuk mencintai dan memahami orang-orang yang sedang mengalami kesulitan berat, termasuk yang sedang memikirkan cara-cara untuk mengakhiri nyawa mereka sendiri. Sesuai dengan judul wacana saya, bunuh diri. Mending tidur dulu gak sih? Nah, ditekankan bahwa dalam menghadapi masalah, bunuh diri bukanlah suatu solusi, namun hanya akan menciptakan masalah baru. Dalam wacana ini, saya mengajak orang-orang untuk meneladani seorang santo, yaitu Santo Yusuf. Santo Yusuf merupakan contoh teladan bagi kita dalam menghadapi masalah dengan ketenangan dan kesabaran. Suatu ketika dihadapkan pada masalah, Santo Yusuf menunjukkan sikap yang bijaksana dengan cara tidur. Hal ini bukan karena dia malas ataupun mau melarikan diri dari masalah yang dihadapinya. Namun, dalam tidurnya, Santo Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan dan ketika dia bangun, dia menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan cara melakukan hal-hal yang terjadi dalam mimpinya. Dia menganggap hal yang terjadi dalam mimpinya adalah cara Tuhan untuk dia menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sikap ini tentu mengajarkan kita untuk tidak terlalu terbebani oleh kecemasan atau masalah yang sedang kita hadapi. Melainkan kita harus selalu percaya bahwa ada waktu yang tepat untuk istirahat dan memberikan ketenangan untuk membantu menyelesaikan masalah dan dengan pikiran yang jernih. Sikapnya yang tenang saat tidur ketika dalam masalah mengingatkan kita bahwa terkadang memberi waktu untuk diri sendiri dan melepaskan diri dari beban sementara bisa membantu kita menemukan solusi yang lebih baik dan bijaksana untuk setiap masalah yang kita alami. Nah, dari wacana yang telah saya sampaikan sebelumnya, terdapat satu pesan yang dapat kita tanamkan dalam diri kita, yaitu bunuh diri bukanlah suatu solusi untuk menyelesaikan masalah, melainkan hanya akan memicu terciptanya suatu masalah baru. Semakin dekatkan dirilah dengan Tuhan, jadikanlah Santo Yusuf sebagai teladan bagimu. Daripada bunuh diri, lebih baik tidurlah sejenak. Terdengar seperti lelucon, namun ini memiliki makna yang begitu mendalam. Berilah dirimu sendiri ruang untuk istirahat. Hal itu akan membantumu menemukan solusi yang lebih tepat dan lebih bijaksana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kamu hadapi, daripada bunuh diri sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kamu alami tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.